Selama sepekan ini, tingkat keterisian rumah sakit mengalami penurunan. Bahkan secara nasional, kasus COVID-19 mingguan mengalami penurunan sebesar 5% dibanding sepekan sebelumnya. Di DKI Jakarta, salah satunya, sejak awal Agustus ini, bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit menurun hingga mencapai 50%. Hal ini juga dibarengi dengan penurunan keterisian ruang ICU rumah sakit yang mencapai 76%. Selain penurunan dan keterisian tempat tidur rumah sakit dan ruang ICU, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal juga mengalami penurunan. Kemenkes bahkan menyebutkan Indonesia sudah melewati puncak COVID-19 meski penanganannya belum 100% selesai. Bersyukur bahwa di DKI Jakarta data COVID positif turun jadi 1.601 dan angka kematian di 1,5%, angka kesembuhan naik lagi di 96,8%. Alhamdulillah, vaksin di seluruh bor atau akupansi daripada tempat tidur sudah turun. Di Jakarta sudah 50%, ruang ICU juga sudah turun di 76%. Semuanya berkat partisipasi dukungan dari masyarakat yang senantiasa tetap berada di rumah dan melaksanakan protokol kesehatan 5M dan juga dengan disiplin dan tanggung jawab melaksanakan PPKM darurat, PPKM level 4. Kemenkes bahkan menyebutkan Indonesia sudah melewati puncak COVID-19 meski penanganannya belum 100% selesai. Menanggapi hal ini, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengingatkan bahwa ada 3 jenis puncak selama pandemi, yakni puncak infeksi, puncak kasus, serta puncak kematian. Pemerintah tetap harus waspada karena kondisi ini bisa terjadi pada pertengahan Agustus nanti. Jadi harus diketahui dalam pandemi itu ada 3 puncak. Ya. Puncak kasus infeksi pertama itu selalu pertama terjadi. Kemudian biasanya diikuti dengan puncak kasus atau beban di fasilitas kesehatan. Yang ini kalau bicara Delta ya 4-5 hari setelah puncak itu. Ini akan terjadi di rumah-rumah gitu. Puncak kedua ini dan ini ya yang nanti akan berpengaruh pada apa? Puncak yang ketiga yang disebut dengan puncak kematian yang biasanya terjadi paling cepat 2 minggu dan rata-rata 3 minggu pasca puncak kasus infeksi. Selain percepatan vaksinasi, kini kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi kunci menekan kasus COVID-19. Hal ini tentu dibarengi dengan tracing, testing, dan treatment secara aktif, agresif, dan masif untuk menghindari potensi angka kematian tinggi. Tim Liputan, Kompas TV.